Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet dari Kota Taif. Pertama, syukur alhamdulillah karena pada saat ini kita masih diberikan kesehatan. Kedua kalinya solawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sekarang saya berada di suatu tempat yang menjadi saksi bagaimana kesedihan Rasul, bagaimana perjuangan Rasul, dan bagaimana Rasul membela umatnya pada waktu berdakwah di kota Taif. Tepatnya sekarang saya berada di Masjid Ku atau Masjid Siku yang ada di kota Taif. Nanti insya Allah saya akan mencoba masuk ke dalam masjid. Namun sekali lagi video ini saya buat untuk seluruh umat Islam yang ingin mengetahui sejarah Rasul, terutama untuk jemaah yang pernah saya dampingi yang kemarin tidak sempat untuk turun dan menyaksikan langsung. Karena memang tempat ini tidak diperbolehkan oleh pemerintah Arab Saudi jemaah haji atau umroh turun dan melihat langsung ke bawah. Karena memang di sini jalan tidak ada tempat parkir untuk kendaraan. Kita bisa lihat. Jadi jemaah haji atau umroh hanya bisa melewati tempat ini dan berhenti mungkin sejenak atau memperlambat mobilnya atau busnya untuk mengambil atau melihat sepintas saja tentang Masjid Ku. Dan alhamdulillah sekarang saya bisa berkunjung ke Masjid Ku ini, dan memang sekarang tidak ada jemaah umroh dan haji karena pemerintah Arab Saudi memang menutup sementara kegiatan umroh dan haji karena adanya virus corona ini. Insya Allah nanti kita bisa melihat ke sana dan saya akan sedikit menjelaskan sejarah dari Masjid Ku ini. Kita bisa lihat ke bawah. Alhamdulillah sekarang saya bisa berada di Masjid Ku ini dan bisa masuk ke daerah Masjid Ku. Bisa insya Allah nanti kita bisa lihat juga keadaan di dalam. Namun saya akan sedikit menjelaskan sejarah singkatnya tentang Masjid Ku ini. Jadi Rasulullah pada tahun ke-10 kenabian, Rasulullah memiliki kesedihan yang sangat berat karena ditinggalkan oleh dua orang tercintanya. Dua orang tercintanya ini meninggal dunia, yaitu yang pertama seorang istri yang sangat membantu Rasulullah dari segi pendanaan dakwah dan menjadi tempat curhat Rasulullah, yaitu Siti Khadijah. Dan yang kedua, beliau ditinggalkan oleh seorang paman yang sangat membantu Rasulullah dari segi keamanan, yaitu Abu Talib. Karena memang Abu Talib pada waktu itu salah satu paman yang memiliki jabatan tinggi di kota Mekah. Dan dengan meninggalnya dua orang tercintanya ini, Rasulullah merasa tidak aman lagi di kota Mekah sehingga berpikir untuk keluar dari kota Mekah, dan kota Taif ini yang dituju pertama kali. Kenapa kota Taif ini yang dituju pertama kali? Karena menurut sejarah Rasulullah memiliki kenangan dengan kota Taif, yaitu yang mana Rasulullah kecil dulu dibesarkan di kota Taif pada waktu dibawa oleh ibu susuannya yang bernama Halimatus Sa'diyah. Sehingga Rasulullah beranggapan apabila beliau keluar dari kota Mekah dan berdakwah di kota Taif akan diterima dengan baik oleh orang Taif yang pada waktu itu kabilahnya atau penduduknya disebut dengan Bani Thaqif. Jadi karena sudah tidak aman lagi di kota Mekah, maka beliau memutuskan untuk keluar ke kota Taif. Rasulullah ini keluar dari kota Mekah tidak bersama dengan sahabat-sahabat seperti Abu Bakar, Umar, dan yang lain, tapi Rasulullah bersama dengan anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah. Tujuannya supaya tidak diketahui bahwa Rasulullah akan meninggalkan kota Mekah. Singkat cerita sejarahnya, akhirnya Rasulullah sampai di kota Taif. Ternyata Rasulullah tidak diterima dengan baik, tidak diterima dengan Tala'al Badru alaina seperti halnya di kota Madinah. Tapi Rasulullah di kota Taif ini dilempari dengan batu, dengan tulang onta, sehingga banyak darah yang mengalir dari tubuh Rasulullah. Bahkan menurut riwayat dari tumit Rasulullah juga banyak mengeluarkan darah. Dan juga Zaid bin Harithah yang selalu
melindungi Rasulullah, menjadi benteng Rasulullah, sudah banyak luka yang dihadapi. Bahkan juga menurut riwayat, Rasulullah pada waktu itu saking banyaknya penderitaan yang dihadapi Rasulullah, dan beliau berdoa di sini, dan Rasulullah juga didatangi oleh dua malaikat yang menghuni gunung di kota Taif ini. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau Rasul mengizinkan, akan saya angkat dua gunung yang ada di kota Taif ini, akan saya hujamkan kepada Bani Saqif sehingga tidak berbuat aniaya lagi." Namun Rasulullah membela umatnya, walaupun umatnya sudah berbuat aniaya. Rasulullah mendoakan umatnya. Rasulullah berdoa, mudah-mudahan walaupun sekarang tidak ada satupun orang Taif yang memeluk agama Islam, mudah-mudahan ada keturunan dari Bani Saqif atau masyarakat Taif yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan bahkan Rasulullah di dalam Al-Quran juga membela umatnya yang ada di kota Taif ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hdik qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, sebenarnya mereka melakukan itu karena ketidaktahuannya. Itulah salah satu contoh yang diberikan Rasulullah kepada kita, bahwasannya tidak semua kejahatan atau kedoliman dibalas dengan kedoliman, tapi dengan doa atau dengan kesabaran akan menghasilkan yang lebih bermanfaat. Dengan buktinya sekarang, yang awalnya mungkin apabila malaikat penghuni gunung diizinkan oleh Rasulullah untuk menghukum orang Taif, mungkin sekarang tidak ada lagi satupun orang Taif, semuanya musnah. Tapi berkat kesabaran dari Rasulullah dan berkat doa Rasulullah, sekarang tidak ada satupun orang Taif yang memeluk agama kecuali agama Islam. Itu adalah salah satu contoh yang bisa kita ambil dengan sejarah Rasul pada waktu berdakwah di kota Taif. Dan setelah dilempar dan dicaci, Rasulullah merasa kecapean yang sangat berat, dan Rasulullah beristirahat di tempat ini, dan Rasulullah juga berdoa di tempat ini. Dan pada waktu itu Rasulullah merasa lelah, beliau menyandarkan sikunya dan di sebuah batu, dan batu itu menurut sejarah melunak sehingga ada bekas siku di batu tersebut. Dan tempatnya di daerah ini, di daerah Masjid Qo ini. Oleh sebab itu, karena ada bekas siku dari Rasul, maka masjid ini disebut dengan Masjid Qo. Wallahu alam. Oke, sahabat-sahabat semuanya, mari kita coba untuk masuk ke masjid ini. Bagaimana keadaan masjid ini sekarang? Apakah berbeda dengan waktu dulu saya juga pernah masuk di sini? Inilah Masjid Qo, dan saya lihat kayaknya sudah mulai direnovasi. Kita lihat, karena saya juga sudah agak lama tidak melihat keadaan di dalam. Kita bisa lihat, Masya Allah, ini masih bangunan lama, dan ini kayaknya bekas pernah dibakar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah abwaab rahmatik. Masya Allah, inilah Masjid Qo, masjid yang sangat bersejarah, yang menjadi saksi perjuangan Rasulullah pada saat berdakwah di kota Taif. Dan memang setelah saya lihat, ini sudah banyak perubahan. Ini awalnya sudah mulai bocor, namun sekarang sudah mulai diperbaiki. Masya Allah. Dan ini masih bangunan lama. Kita bisa lihat masih menggunakan kayu ya, ini masih menggunakan kayu. Ini ada bekas pernah dibakar kayaknya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kita bisa menyaksikan. Subhanallah. Ini tempat imam. Jadi bagi sahabat-sahabat semua, terutama para jemaah haji atau umroh yang pernah saya bawa atau saya dampingi di kota Taif ini, yang tidak sempat melihat keadaan di dalam
Masjid Qo, maka tidak ada salahnya melihat video ini. Masya Allah, ini sudah banyak renovasi. Di atas sudah menggunakan lampu LED, dan ini juga sudah di double, bisa dilihat. Dulu hanya kayu, di atas itu dulu hanya kayu, tapi sekarang sudah dikasih besi, karena memang usianya sudah agak lama, tua, sehingga ditakutkan mungkin takut roboh dan sebagainya. Jadi persis di pinggir jalannya. Dan itu bisa dilihat pohon bidara. Di sebelahnya ada pohon bidara, pohon atau yang daunnya sangat dibenci oleh jin. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat dan teman-teman semua yang ingin mengetahui keadaan Masjid Qo atau Masjid Siku. Masya Allah. Dan sekarang sudah ada AC-nya ini. Masya Allah, sudah ada AC-nya. Dan mungkin kalau saya lihat, kemungkinan besar tempat ini nanti akan diperbolehkan jemaah haji atau umroh untuk berkunjung ke tempat ini. Karena kenapa? Saya melihat di situ sudah ada apa? Sudah ada tempat mandi dan tempat wudhu lah, tempat berwudhu. Kemungkinan besar mungkin akan diperbolehkan untuk jemaah haji atau umroh berkunjung atau turun atau menyaksikan tempat ini. Wallahu a'lam. Kita bisa lihat tuh, sudah ada tempat wudhunya. Nanti kita bisa ke sana. Tuh. Masya Allah. Ini kamar mandi, WC. Ini tempat wudhunya, tapi kayaknya belum beroperasi. Inilah keadaan Masjid Qo. Oke, terima kasih. Ini hanya potongan sejarah singkat. Mungkin para jemaah haji dan umroh yang pernah bersama dengan saya, pernah didampingi oleh saya, sudah mengetahui sejarah awal dari kota Mekah sampai ke kota Taif dan bagaimana penderitaan Rasulullah di kota Taif. Insya Allah sudah saya sampaikan. Ini hanya cuplikan sejarah singkatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Silahkan bisa diperbaiki dengan mend-DM saya melalui Instagram saya, yaitu Faiz Faiza 82. Dan alhamdulillah barusan kita sudah masuk ke dalam Masjid Qo ini dan sudah melihat keadaan Masjid Qo yang baru. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, yang ingin mengetahui sejarah khususnya yang ada di Arab Saudi, daerah Mekah, Madinah, kota Taif dan sebagainya, silahkan ikuti terus channel saya Faiz Selamat. Mudah-mudahan bermanfaat dari kota Taif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.